Indonesia tidak bermimpi Piala Dunia hanya dengan bicara, memelihara ambisi menjadi tuan rumah, bahkan untuk mengajak Rusia beruji coba. Ya, dalam pembahasan mereka ini, timnas Indonesia akan melakukan uji coba melawan Rusia. Kemudian langkah Indonesia juga menjadi tuan rumah round 4 menjadi perbincangan. Walaupun secara hitungan di atas kertas, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak round 4 sangat terbuka lebar. Mereka cuma butuh kemenangan atas Cina. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Seharusnya orang-orang Indonesia mengambil kewarganegaraan Belanda saja biar mirip pemain-pemain Indonesia, biar punya harga diri nasional. Ya, sekarang tim Indonesia turun ke lapangan dengan 11 pemain yang semuanya Belanda, teman. Kapan ya Vietnam punya stadion sebagus punya Indonesia? Jadi sekarang kamu sebut Dang Van Lam, Do Duy Man, Kue Ngoc Hai, Wei Tien Dung, Nguyen Pong Hong Dui, Phu Phan Tan, Nguyen Tuan An, Luong Xuan Tuong, Nguyen Quang Hai, Pan Van Duc, Nguyen Van Tuan. Apakah Xuan Son yang dari Brazil itu orang Vietnam asli? Padahal mereka semua lahir dan besar di luar negeri dan bahkan tidak bisa berbahasa Vietnam. Saya mengoreksi nama-nama pemain yang Anda sebutkan karena sebagian besar dari mereka lahir dan besar di Vietnam, meskipun beberapa memiliki darah campuran atau pernah bermain di luar negeri. Saya juga menambahkan beberapa nama pemain tim nasional Vietnam lainnya untuk memperjelas maksud Anda. Kok lagi-lagi menyebut pemain Indonesia sebagai orang Belanda, padahal mereka juga punya ayah atau ibu orang Indonesia. Marcel Gers, Eliano Reinders, Kevin Dix, atau Kapten Jai Ijes semuanya punya ibu orang Indonesia asli. Audero malah ayahnya orang Indonesia. Kita harus adil, teman. Katanya komentator olahraga, kok pengetahuannya nol besar, Indonesia itu mengajukan diri untuk babak kualifikasi keempat, yaitu babak kualifikasi terakhir untuk memperebutkan tiket sisa bagi tim peringkat 3 dan 4. Belanda asli saja tidak bisa menjuarai Piala Dunia, apalagi Belanda 2. Mainkan saja seluruh tim dengan pemain Belanda, ini baru level Eropa bukan Asia lagi. Indonesia ini levelnya apa kok berani bersaing jadi tuan rumah Piala Dunia dengan negara-negara adidaya lain? Indonesia itu lagi main di kualifikasi babak ketiga, 6 tim peringkat 3 dan 4 di kualifikasi babak ketiga, lanjut main di babak keempat 2 grup. 2 juara grup lolos Piala Dunia, 2 runner-up grup lanjut ke babak kelima, memperebutkan tiket playoff antar benua. Kalau sampai kalah dari Cina, itu memalukan sekali. Kalau Indonesia kalah di 2 pertandingan terakhir, ya sudah pasti tersingkir. Meskipun 2 pertandingan itu sangat penting bagi Vietnam, namun tim nasional Rusia justru tidak memberikan undangan kepada sepak bola Vietnam. Mari kita lihat cahaya kejayaan. Agar Vietnam bangga dan berjaya. Agar Van Lam dan Victor Le merasa terhormat dan bangga akan tanah air tercinta mereka. Kalah 1-5 dari Australia kok dibilang kuat. Timnas Rusia sudah sebobrok itu sampai harus mengundang tim-tim kampung di Asia Tenggara untuk beruji coba ya. Indonesia masih belum pernah menjuarai Piala AFF. Piala Asia saja belum tentu bisa juara, kok malah bermimpi yang lebih tinggi. Tahun 2030 Vietnam akan berlaga di Piala Dunia dengan 32 tim. Naturalisasi Pascal Strike sana baru bisa berharap kuat dan kompetitif. Kalau skuad segini masih tipis. Sudah mau memuji dan mengakui orang lain ya, mereka membangun sepak bola Indonesia dengan serius. Sekarang levelnya sudah Asia. Kalian yang terus mencela Indonesia tidak punya identitas ini itu, mereka terus masuk putaran final Asia, masuk Piala Dunia, giliran mereka memasukkan 3 pemain Indonesia ke dalam tim, baru kelihatan kesempatan bergesekan yang kalian seumur hidup juga tidak akan pernah punya untuk bisa bermain. Dasar. Timnas Cina juga sangat kuat loh. Bukan kaleng-kaleng, jadi Indonesia juga harus hati-hati kalau sampai meremehkan mereka cuma butuh menang 2 pertandingan terakhir untuk lolos ke babak kualifikasi keempat. Vietnam saja tidak lolos babak kualifikasi ketiga, apalagi babak kualifikasi keempat zona Asia. Mereka sudah menyampaikan ambisi mereka, berhasil atau tidaknya tergantung pada kekompakan pemain, kualitas teknis, saling pengertian, kekuatan di lapangan, dan hasil 2 pertandingan terakhir.